Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Unsur hara merupakan suatu unsur yang sangat berperan penting dalam tanaman. Karena tanpa adanya unsur hara, tanaman tidak bisa hidup di muka bumi ini. Unsur di dalam tanah sudah terbagi dalam unsur makro dan unsur mikro. Menurut hasil penelitian, setiap tanaman memerlukan paling sedikit 16 unsur agar pertumbuhannya menjadi normal. Dari ke-16 unsur tersebut, 3 unsur, karbon, oksigen, dan hidrogen, diperoleh dari udara, sedangkan 13 unsur lagi disediakan oleh tanah. Kalau dilihat dari jumlah yang disedot tanaman, dari ke-13 unsur tersebut, hanya 6 unsur saja yang diambil tanaman dalam jumlah yang banyak. Hanya ada 3 unsur yang mutlak ada di dalam tanah, ialah N, P, dan K. Karena hanya ketiga unsur tersebut saja yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan mutlak harus ada. Maka sejak dahulu pupuk yang diciptakan diutamakan yang mengandung ketiga unsur tersebut. Sobat tani semua, pupuk adalah kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis terhisap oleh tanaman. Jadi, memupuk berarti menambah unsur hara ke dalam tanah dan tanaman. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman yang mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu berproduksi dengan baik. Pupuk adalah bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Tindakan-tindakan mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah dengan menambahkan dan mengembalikan zat-zat secara buatan diperlukan agar produksi tanaman tetap berjalan normal atau meningkat. Tujuan penambahan zat-zat hara tersebut memungkinkan tercapainya keseimbangan antara unsur-unsur hara yang hilang, baik yang terangkut oleh panen, erosi, dan pencucian lainnya. Tindakan pengembalian atau penambahan zat-zat hara ke dalam tanah inilah yang kita sebut dengan pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga diperlukan metode diagnosis yang benar, agar unsur hara yang ditambahkan hanya yang dibutuhkan oleh tanaman, dan yang kurang di dalam tanah. Sobat tani semua, pembagian pupuk berdasarkan senyawa penyusun, terdiri dari pupuk organik dan pupuk anorganik. Pada konten ini, kita akan coba lebih memahami apa yang dimaksud dengan pupuk organik. Oleh karena itu, saksikan terus video ini tanpa skip, karena tidak ada salah tafsir. Dan yang pasti, tidak ada dusta di antara kita. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan, sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair, yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen. Sisa panen ini dapat berupa jerami, berangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, atau sabut kelapa. Limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota atau sampah. Menurut Permentan nomor 2, garing pertanian, garing HK 060, garing 2, garing 2006, tentang pupuk organik dan pembenah tanah, dikemukakan bahwa pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa. Dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia serta biologi tanah. Selain menambah unsur hara mikro dan makro di dalam tanah, pupuk organik ini terbukti sangat baik dalam memperbaiki struktur tanah pertanian. Pupuk organik tidak lain adalah bahan yang dihasilkan dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Ada beberapa kelebihan dari pupuk organik ini, sehingga ia sangat disukai oleh para petani. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pupuk organik ini memperbaiki struktur tanah. Ini dapat terjadi karena organisme tanah saat penguraian bahan organik dalam pupuk bersifat sebagai perekat dan dapat mengikat butir-butir tanah menjadi butiran yang lebih besar. Yang kedua, menaikkan daya serap tanah terhadap air. Bahan organik memiliki daya serap yang besar
terhadap air tanah. Itulah sebabnya pupuk organik yang sering berpengaruh positif terhadap hasil pertanian atau hasil tanaman, terutama pada saat kering. Yang ketiga, menaikkan kondisi kehidupan di dalam tanah. Hal ini terutama disebabkan oleh organisme dalam tanah yang memanfaatkan bahan organik sebagai bahan makanan mereka. Yang keempat, sebagai sumber zat makanan bagi tanaman. Pupuk organik mengandung zat makan yang lengkap, meskipun kadarnya tidak setinggi pada pupuk anorganik atau pupuk buatan. Sobat Tani semua, beberapa contoh jenis pupuk organik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kandang ternak, baik berupa kotoran padat atau feses yang tercampur sisa makanan maupun air kencing atau urin. Itulah sebabnya mengapa pupuk kandang terdiri dari dua jenis, yaitu padat dan cair. Kadar hara kotoran ternak berbeda karena masing-masing ternak mempunyai khas tersendiri, makanan yang tersendiri. Padahal makanan sangat menentukan kadar hara. Jika makanan yang diberikan kaya hara, NP dan K, maka kotorannya pun akan kaya akan zat tersebut. Pupuk kandang yang digunakan petani merupakan campuran dari kotoran, padat, air kencing, amparan, dan sisa pakan. Komposisi amparan sangat berpengaruh atau mempengaruhi mutu dan harga, terutama pada pupuk kandang unggas. Sebab, makin banyak bahan amparan mengakibatkan bahan padatan kotoran unggas makin sedikit. Untuk tanaman berumur pendek, maka pupuk kandang unggas lebih disarankan, karena lebih cepat bereaksi, sekaligus lebih cepat habis. Sedangkan untuk tanaman berumur panjang, disarankan pupuk kandang ternak sejenis ruminansia. Meskipun reaksinya lambat, namun dapat bertahan relatif lama. Yang kedua, pupuk hijau. Pupuk hijau ini disebut pupuk hijau karena yang dimanfaatkan sebagai pupuk adalah hijauan, yaitu bagian-bagian seperti daun, tangkai, dan batang tanaman tertentu yang masih muda. Tujuannya untuk menambah bahan organik dan unsur-unsur lainnya ke dalam tanah, terutama nitrogen. Pupuk hijau merupakan bahan hijauan yang dibenamkan ke dalam tanah untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan tanah bereproduksi. Pupuk hijau memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, menyuplai bahan organik bagi tanah. Yang kedua, menambah nitrogen ke tanah. Yang ketiga, merupakan makanan bagi mikroorganisme. Yang keempat, mengawetkan dan juga meningkatkan ketersediaan bahan organik. Yang ketiga adalah kompos. Kompos merupakan istilah untuk pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa buangan makhluk hidup, baik itu tanaman maupun hewan. Proses pembuatan kompos dapat berjalan secara aerob maupun anaerob yang saling menunjang pada kondisi lingkungan tertentu. Secara keseluruhan, proses ini disebut dekomposisi. Kompos merupakan hasil perombakan bahan organik oleh mikroba. Dengan hasil akhir adalah kompos. Pengomposan merupakan salah satu alternatif pengolahan limbah padat organik yang banyak tersedia di sekitar kita. Dari sisi kepentingan lingkungan, pengomposan dapat mengurangi volume sampah di lingkungan tempat kita tinggal. Karena sebagian besar sampah tersebut adalah sampah organik. Sedangkan ditinjau dari sisi ekonomi, pengomposan sampah padat organik berarti bahwa barang yang semula tidak memiliki nilai ekonomis dan bahkan memerlukan biaya yang cukup mahal untuk menanganinya, bahkan sering menimbulkan masalah sosial, ternyata dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Pemberian pupuk kompos memungkinkan bahan organik dapat dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi. Pupuk kompos berpengaruh nyata. Sobat Tani semua, kompos yang baik adalah kompos yang sudah mengalami pelapukan dengan ciri-ciri warna yang berbeda dengan warna bahan pembentuknya. Tidak berbau, kadar airnya rendah, dan mempunyai suhu ruang. Kompos memiliki keunggulan dibandingkan pupuk kimia karena memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengandung unsur hara makro dan mikro yang lengkap, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Yang kedua, kompos dapat memperbaiki struktur tanah dengan cara sebagai berikut. Meningkatkan daya serap tanah terhadap air dan zat hara. Kemudian memperbaiki kehidupan mikroorganisme di dalam tanah dengan cara menyediakan bahan makanan bagi mikroorganisme tersebut. Kompos juga memperbesar daya ikat tanah berpasir sehingga tidak mudah terpencar. Kemudian kompos ini memperbaiki drainase
dan tata ruang di dalam tanah. Kompos juga membantu proses pelapukan bahan mineral, melindungi tanah terhadap kerusakan yang disebabkan oleh erosi. Kompos juga menurunkan aktivitas mikroorganisme tanah yang merugikan. Kandungan utama dengan kadar tertinggi dari kompos adalah bahan organik yang mujarab dan terkenal manjur untuk memperbaiki kondisi tanah. Unsur lain dalam kompos yang variasinya cukup banyak walaupun kadarnya rendah adalah nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Berikutnya adalah humus. Humus adalah sisa tumbuhan berupa daun, akar, cabang, dan batang yang sudah membusuk secara alami lewat bantuan mikroorganisme di dalam tanah, serta cuaca di atas tanah. Lapisan tanah di atas hutan banyak terbentuk humus. Humus mempunyai ciri khas, yaitu berwarna hitam sampai coklat tua. Sifatnya tidak berbeda dengan kompos, yaitu mudah mengikat dan rembes dalam air, serta gembur. Itu sebabnya humus sangat berguna bagi tanah yang mengalami masalah dalam kesuburannya. Pupuk alam hasil pembusukan secara alami ini pun sudah dilengkapi dengan unsur N, P, dan K. Yang terakhir, kotoran burung liar. Orang menyebutnya guano. Pupuk kotoran burung yang lazim disebut sebagai guano ini merupakan kotoran dari berbagai jenis burung liar. Menurut penelitian, kotoran burung banyak mengandung unsur hara bagi tanaman. Salah satu kotoran burung yang sangat terkenal hingga saat ini adalah kotoran kelelawar. Pupuk ini kaya akan hara seperti nitrogen, di kisaran 8-13%, fosfor 5-12%, dan kalium 1,5-2,5%. Demikianlah Sobat Tani semua. Semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Bang Yarta kembali mengingatkan, untuk sobat yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL, untuk tekan like dan share jika menyukai konten ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan getarkan loncengnya untuk mengetahui konten Bang Yarta selanjutnya. Wassalam. Salam Tani.